Di antara golongan-golongan sesat, ahli bid'ah yang pernah ada di tanah Jawa. Karena ini menerangkan tentang golongan-golongan penyebar paham-paham sesat yang muncul ke Jawa. Kalau antum lihat di halaman 9-nya, paling kiri sebelah atas, itu menerangkan tentang awal datangnya bid'ah ke tanah Jawa. Bid'ah di sini bukan fikih, tapi masalah akidah. Pada umumnya akidah. Ya, yang menghambat pada akidah bisa bernuansa syirik. Ya. Siapa di antaranya? Lihat, wa minhum abahiyun, yaitu golongan abahiyun. Siapa abahiyun ini? Yaquluna, mereka punya pandangan, innal abda idza balagha ghayatal mahabbati wasafa qalbuhu minal ghaflati wa ikhtara al-imani 'ala al-kufri wal kufran saqata 'anhu al-amru wan nahyu. Yaitu golongan bukan ahli biasa, tapi ahli ibadah. Awas, ahli ibadah, syekh, ustadz, dan semacamnya. Ini orang rajin ibadah, rajin zikir. Ya, tapi zikirnya bukan zikir mengingat Allah, zikir mencapai hal tertentu. Di ketika dia merasa, lihat, idza balagha ghayatal mahabbah, dia merasakan puncak kecintaan tertinggi. Seakan-akan dirinya telah merasa dekat dengan Allah. Saking dekatnya, wasafa qalbuhu, dia menyimpulkan hatinya sudah bersih, nggak kotor lagi. Ketika dia menyimpulkan hatinya bersih, kesimpulannya salah. Hati-hati, karena energinya terlampau besar, ya sengatannya terlampau kuat, konslet akhirnya akalnya. Apa yang terjadi? Wasafa qalbuhu minal ghafla wa ikhtara al-imani 'ala al-kufran. Bahkan dia menyimpulkan, saya ini beriman, saya rajin ibadah, saking merasakan kenikmatan ibadah, dekat dengan Allah, tapi kesimpulannya salah. Apa kesimpulannya yang salahnya? Saya merasa saya sudah bersih. Kalau sudah bersih, maka tidak berlaku lagi perintah dan larangan kepada saya. Jika sudah merasa dekat, saking dekatnya, saya melanggar juga nggak apa-apa, toh sudah dekat dengan Allah. Nggak ngerjakan perintah nggak apa-apa, toh sudah dekat dengan Allah. Ya, lihat, ini setan yang bermain. Biasanya kalau seseorang merasa dekat, ini hukum dunia ya, hukum dunia. Kalau dipakai dalam hukum dunia, orang yang merasa dekat dengan seseorang, kiasnya, maka dia cenderung mengerjakan sesuatu yang kadang-kadang berlebihan. Asisten dekat dengan bupati. Bupatinya sebenarnya nggak apa-apa. Cuman asistennya kadang berlebihan. Maaf, Bapak tidak bisa menemui Anda. Masya Allah, sedang ada kesibukan. Padahal Bapak biasa aja. Pak Bupati malah nungguin. Tapi saya sudah bikin janji Pak. Oh, biasanya janjinya harus lewat jalur yang ini. Oh, jalur tuh. Pakai lagi jalur. Tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan. Akhirnya keluarlah tindakan-tindakan yang kotor. Lewat ini, lewat itu, ngatur ini, ngatur itu. Memudahkan ini, memudahkan itu. Keluar tindakan yang tidak baik. Nah, sifat ini dibawa dalam nilai ibadah. Karena dia sudah merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dia menyimpulkan hatinya bersih, dekat dengan Allah. Kalau sudah dekat, paling berbuat salah pun dimaafkan oleh Allah, enggak berpengaruh. Maka tidak berlaku perintah dan larangan bagi dirinya. Akhirnya apa yang terjadi? Salat, enggak apa-apa enggak salat juga. Sudah dekat dengan Allah. Ini yang masih salat, ini masih latihan. Karena belum dekat dengan Allah, makanya salat. Kalau saya sudah dekat, Anda datang kepadanya, gelarnya sudah banyak, kiai. Masya Allah, pecinya putihnya bagus, sorbannya lebih banyak daripada Batman. Pakai, tuh. Begitu datang, tiba waktu sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pak Kiai nggak sholat. Di depan Anda aja ngopi. Pak Kiai kok nggak sholat? Ade masih latihan. Kalau Pak Kiai, jasadnya ngopi, rohnya sholat. Kalah, Rasul kalah tuh. Rasul aja masih sholat. Saya pernah disoal oleh orang liberal. Dulu liberal. Ya, sekarang sudah mulai jaringannya sudah berganti-ganti. Biasanya kalau uangnya habis pindah dia, gitu kan? Baik, teman-teman sekalian, Ustaz, sholat itu kan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Saya sudah bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Berarti saya nggak usah sholat lagi ya? Saya bilang, Mas, meninggalkan sholat itu perbuatan mungkar. Jadi kalau Anda bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, Anda tidak akan meninggalkan sholat. Karena meninggalkan sholat termasuk perbuatan mungkar. Ya, kadang-kadang melawan orang-orang yang tidak butuh dalil cukup dengan logika sederhana. Ada orang-orang yang memang tidak memahami dalil, cuma memaksakan. Paksakan, cukup kasih contoh, selesai. Gambarnya begini, bukan begini, saya sudah pernah ke sana, selesai. Ya, jadi cukup keterangan sedikit, selesai. Nah ini orang seperti ini, kata Syekh Hasim Asy'ari, bahkan dia menyimpulkan, la yudkhiluhullahu an-nara biltikabil kabair. Bahkan dia menyimpulkan, kalau saya mengerjakan kabair pun, dosa-dosa besar. Misal, dia bunuh orang,
Dia terlihat mengerjakan seperti syirik. Dia berkata palsu misalnya. Maaf pada orang lain, dia berdusta dan sebagainya. Maka dia meyakini, saya nggak akan masuk neraka. Wong saya udah dekat dengan Allah. Manusia aja dekat, masih dimaafkan. Mas orang dekat sama Allah nggak dimaafkan? Ini yang seperti ini, teman-teman sekalian, itu aliran menyesatkan. Kalau dosa itu sudah masuk ke dalam diri, contoh maaf sekali lagi, misal Anda mengkonsumsi makanan haram, masuk ke dalam tubuh, menyebar, lewat darah disebar, jadi daging, ini yang bahaya, masuk ke dalam telinga, wa fi adzanihim waqra, Quran surat 6 ayat 25, di telinga itu akan jadi sumbatan, begitu menyumbat, nah, yang tersumbat itu bukan nggak bisa dengar, tapi fungsi-fungsi kebaikan itu nggak bisa masuk, karena lawan dari buruk itu baik, kalau buruk itu ada, baik nggak mungkin muncul, kalau baik itu ada, buruk itu nggak mungkin datang. Contoh, orang yang terbiasa berkata baik, maka sulit lisannya mengeluarkan kalimat yang buruk. Aneh kalau bicara yang buruk. Silakan cek, kalau ada kiai berkata-kata kotor, Anda kan ikutan aneh. Ya, dan susah. Atau kayak preman misalnya bicaranya sopan. Preman datang bicaranya sopan. Assalamualaikum. Berfirman Allah Subhanahu wa taala. Enggak akan ditemukan yang seperti itu. Ini baik dengan buruk enggak akan ketemu. Dua-duanya kalau tidak yang satu, yang lainnya akan tertekan. Yang baik muncul, kotor kan hilang. Nah ini yang baik tertutup. Karena haram ini menutup ke telinga, nutup. Maka yang baik-baik gak kedengeran, gak bisa masuk. Suara azan gak bisa masuk. Bacaan Quran gak berpengaruh. Tapi yang jelek-jelek cepat direspon. Ya, musik macam-macam. Ya, dan seterusnya. Itu pun yang jelek-jelek, yang musik-musik yang masuknya. Ya, jatuh bangun, cinta satu malam, macam-macam. Wah, luar biasa. Sudah, sini. Ya. Yang baik-baik gak akan masuk, salawatan gak akan masuk, dinus salam macam gak bisa masuk, ya gak bisa masuk. Halo. Itu. Kalau sudah masuk ke mata, tertutup juga mata. Ya, yang paling bahaya kalau telinga dengan mata tertutup, maka pikiran pun itu tidak akan bisa dipengaruhi, sudah terhambat. Akhirnya terkuncilah cara berpikirnya, gak berpengaruh. Ini yang dimaksudkan ketika orang berikan nasihat, dia bukan sekedar mengelak, bisa marah. Itu yang disebut di Quran surah kedua ayat 7. Khatamallahu ala wa ala absarihim isyawa. Itu yang susah. Makanya orang seperti itu diingatkan aja susah. Susah. Kalau sudah banyak berperilaku maksiat, menyimpang dari ketentuan, itu disebut dengan kafar namanya. Kafar. Baik ya, jamaknya disebut kafaru. Orang seperti itu kalau sudah diingatkan susah. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam la